Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Selamat datang di channel Sharing Kehidupan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan 4 kriteria memilih calon pendamping hidup. Namun sebelumnya, silahkan subscribe dulu channel Sharing Kehidupan. Jangan lupa like dan share ke seluruh sosial media yang Anda punya. Memiliki pasangan hidup yang tepat adalah nikmat. Karena itu, sebelum melangkah jauh untuk menikah, ada baiknya kita mengikuti etika dalam memilih pasangan hidup yang dianjurkan oleh agama. Karena menikah berarti mengikat seseorang untuk menjadi teman hidup tidak hanya untuk 1-2 hari saja, bahkan seumur hidup. Jika demikian merupakan salah satu kemuliaan syariat Islam bahwa orang yang hendak menikah diperintahkan untuk berhati-hati, teliti, dan penuh pertimbangan dalam memilih pasangan hidup. Al-Quran dan hadis memiliki panduan yang lengkap dalam hal tersebut. 2 pedoman tersebut akan membawa manusia ke jalan kebahagiaan. Untuk calon pendamping hidup yang baik sudah dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Haddatsana Musaddadun haddatsana Yahya an Ubaidillahi qala haddatsani Sa'id bin Abi Sa'idin an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'in lima liha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha fadfar bidzatid dini taribat yadak. Diceritakan Musaddad, diceritakan Yahya dari Abdullah berkata, bercerita kepadaku Sa'id bin Abi Sa'id dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, wanita dinikahi karena 4 perkara. Pertama, hartanya. Kedua, kedudukan statusnya. Ketiga, karena kecantikannya. Dan keempat, karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama Islam, engkau akan beruntung. Saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat kriteria tersebut. Yang pertama, kekayaan. Dikabarkan dari kami Yakub ibnu Ibrahim berkata, diceritakan kepada kami Abu Tumailah dari Husain ibnu Waqid, dari Ibnu Huraidah, dari bapakku berkata, Rasulullah SAW, sesungguhnya di antara keutamaan dunia yang paling kamu senangi adalah harta. Hadis riwayat Imam Nasai. Yang kedua, berasal dari keturunan baik-baik. Faktor tambahan yang tidak kalah penting yang perlu dimiliki oleh seseorang yang hendak menikah adalah harus mengetahui garis keturunan masing-masing. Maksudnya, di mana ia hidup, di tempat seperti apa, rumah dan lingkungan yang seperti apa pula. Hal ini bisa dipakai sebagai pertimbangan ke depannya untuk meneruskan ke jenjang yang lebih serius lagi. Sebagai contoh, seorang wanita yang dibesarkan di dalam lingkungan yang buruk akan besar dengan harta dan kebiasaan yang haram dan buruk dan diasuh di dalam keluarga yang tak mau dipusingkan oleh kemungkaran dan hal-hal yang haram. Wanita itu lalu terdidik dalam suasana kejelekan moral dan akhlak, walaupun wajah maupun penampilannya menarik, cantik parasnya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, tidak ada keberuntungan bagi seorang muslim setelah bertakwa kepada Allah kecuali memiliki seorang istri yang soleh, yang bila disuruh menurut dan bila dipandang menyenangkan, dan bila janji menepati, dan bila ditinggal pergi bisa menjaga diri dan harta suaminya. Yang terakhir dan yang paling penting yakni baik akhlaknya atau solehah. Seperti hadis riwayat Muslim, dunia adalah hiasan, dan sebaik-baik hiasan dunia adalah wanita soleha. Dan disebutkan juga di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, tiada kemanfaatan bagi orang mukmin setelah takwa kepada Allah selain istri yang solehah. Dan terdapat juga dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Hibban, 4 hal yang apabila diberikan kepada seseorang, berarti orang tersebut benar-benar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu hati yang senantiasa bersyukur,
lisan yang senantiasa berzikir, tubuh yang senantiasa bersabar menghadapi musibah, dan istri yang tak pernah mengkhianati suami, baik bagi dirinya maupun harta suaminya. Banyak hadis yang meriwayatkan tentang wanita solehah dan istri yang solehah. Maka, sebaik-baiknya dalam memilih jodoh atau pendamping hidup yang pertama adalah mencari wanita yang solehah atau yang baik akhlaknya. Baru selanjutnya dalam harta, keturunan, dan wajahnya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin konsultasi mengenai masalah kehidupan, Anda bisa menghubungi Fitri Asita, seorang konselor Islami, di nomor 08233737175. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.